Masih dalam jagungan warung VW dan kami berdua sekarang membahas masalah Hari Ibu yang di Indonesia diperingati setiap tanggal 22 Desember. Kalau di Amerika juga ada ya? Ya. Itu biasanya diperingati bulan Mei. Bulan Mei, betul. Dan tujuannya memang sama sebenarnya. Menghargai peran ibu yang sudah sangat luar biasa besarnya ya. Baik itu ibu yang karir ataupun ibu yang kerja double ya, ataupun yang ibu memang hanya sebagai ibu rumah tangga. Ya. Kalau di Indonesia masalah peran ganda sebagai ibu dan juga sebagai wanita karir itu kan masih menjadi persoalan, menjadi isu serius lah. Apakah di Amerika juga masih seperti menjadi masalah serius bagi Rate? Kalau masalah serius sih enggak ya, tapi menurut saya itu kembali ke masing-masing individual, pilihan mereka. Saya pribadi mungkin malah saya merasa saya nggak bisa jadi ibu rumah tangga 100%. Itu berat loh, amat sangat berat. Karena misalnya waktu pas saya baru melahirkan aja kan ada dua bulan saya ambil cuti yang benar-benar di rumah ya 24 jam sama anak-anak, itu sangat berat karena nggak ada break. Jadi capek emang ya? Jadi saya justru angkat topi kepada wanita-wanita yang bisa 100% jadi ibu rumah tangga karena they have no break. Sudah tidak dibayar. Betul. Iya kan? Betul. Istilahnya. Bahkan katanya Mereka tidak dibayar. Bahkan itu katanya beberapa karir menjadi satu, Cak. Oh, Yang iya. koki, terus Semuanya. akuntan, Iya. begitu. Semuanya. Betul, jadi semuanya menjadi satu dan itu tidak dibayar. Dan itu Jadi 24 unpaid jam ya. kan. Kan kalau malah kayak saya kadang suka bercanda gitu ya, kalau sama teman-teman saya di kantor, saya bilang, oh saya tuh break saya justru pada saat hari Senin saya ke kantor gitu. Kalau di kantor tuh lebih apa ya, lebih organized lah ya, jadi kita lebih teratur dan kita tahu expectation-nya, oke ini masalah ini akan solusinya bagaimana. Kalau di rumah itu bisa. Nah, akhir-akhir ini di Amerika juga ada fenomena bapak rumah tangga. Ya. Stay at home Stay at dad. home dad. Itu bagaimana pandangan Rati terhadap itu? Oh itu menurut saya sama sekali ya kalau memang itu pilihan dan itu yang terbaik bagi keluarga tersebut, why not? Dan juga akhir-akhir ini ada fenomena bullying kan, apakah itu di Amerika maupun di Indonesia, Cak. Itu bagaimana Rati? Ada kiat-kiat nggak mungkin Rati bersama ibu-ibu lain di sekolah untuk mengantisipasi atau melihat gejala-gejala ada bullying itu? Kebetulan mungkin saya belum terlalu berpengalaman mengenai ini karena anak saya masih cukup muda, baru umur 6 sampai 5 tahun. Tapi komunikasi pada anak terhadap sesama dengan anak itu sangat penting. Bagaimana caranya kita supaya bisa meyakinkan anak kalau they can tell you anything, if anything happen, they can be honest with you. Gitu. Jadi bisa jujur, bisa terbuka. Jadi kalau saya sebenarnya yang bagi saya pribadi paling penting sebelum tidur tuh saya selalu kan baca buku buat anak dan kira-kira 5-10 menit itu saya tanya gitu ya. Hari ini gimana? Apa yang paling menarik hari ini gitu? Atau ada simple questions lah. Kadang-kadang saya tanya, what's your high and what's your low today? And they, and I'll tell them my experience that day, and mereka juga begitu gitu. Itu salah satu kiat saya untuk supaya kalau sampai ada sesuatu yang menyedihkan buat mereka hari itu, mereka bisa cerita gitu dan no judgment lah gitu. Nah, Rati kan meskipun tinggal di Amerika kan tetap sebagai orang Indonesia gitu ya. Apakah juga itu kepada anak juga ditanamkan misalkan nilai-nilai Indonesia? Misalnya jangan memberi sesuatu pakai tangan kiri gitu. Atau apakah memang Ya saya berusaha menggabungkan, tapi mungkin ada yang ada yang nggak terlalu dijalankan lah ya. Contohnya itu bagus tadi contoh yang memberikan sesuatu dengan tangan kanan, tangan kiri. Karena kalau di sini kan sebenarnya nggak apa-apa ya, tidak ada masalah gitu. Jadi dan suami saya juga bukan orang Indonesia, jadi dia juga kebiasaan kiri dan kanan tidak masalah gitu. Ya saya berusaha, tapi juga kalau misalnya mereka menggunakan tangan kiri juga saya tidak terlalu ini kan lah. Kalau bahasa gimana Rati? Bahasa Indonesia masih ditanamkan atau? Masih. Kebetulan di sini di Washington DC ini ada
Rumah Indonesia. Jadi itu adalah kumpulan dari warga negara Indonesia dan mereka punya kelas jadi seminggu sekali. Anak-anak saya Ikut ya dalam kelas itu ya. Saya pikir memang bahasa itu memang menjadi salah satu cara yang mungkin tepat kan Neneng ya untuk tetap memberikan akar ya, budaya tradisionalnya kepada sambungan anak. itu dengan tanah air. Ratih, terima kasih sekali sudah membuka pintu, terus kita boleh mampir dan ngobrol-ngobrol dengan Ratih. Selamat Hari Ibu loh Ratih ya. Ya dulur, kita akan lanjutkan dengan sebuah liputan menarik tentang bagaimana sebuah keluarga itu membangun bersama-sama sebuah bisnis. Bisnis ya. Setelah yang satu ini.